Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali di indahnya Ramadan setelah kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Somad tadi. Kita akan mendengarkan lebih dalam lagi tentang bagaimana kita diingatkan bahwa kita ini selama ini sibuk bekerja, sibuk urusan dunia, namun lupa ibadah. Ustadz Faizar akan memberikan pemaparan. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Saya hormati dan saya muliakan gurunda kita Al-Ustadz Abdul Somad. Semoga Allah selalu menjaga beliau, Amin. berkahi ilmunya, memanjangkan umur beliau dalam ketaatan pada Allah, serta memberkahi keluarganya semua. Amin ya Rabb. Dan para hadirin, asatidzah, serta pemirsa yang sedang melaksanakan santap sahur, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dan menjadikan hari terindah kita adalah hari di mana kita menghadap kehadirat Allah dalam kondisi Allah telah meridhoi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menetapkan kita bersama orang-orang yang soleh masuk surga tanpa hisab yang berat dan juga adab. Amin. Amin amin Allahumma amin. Tentang bagaimana kiat-kiat kita supaya pekerjaan kita ini bernilai bernilai di sisi Allah. Nilainya adalah ibadah yang berharga yang bisa kita bawa menghadap Allah Ta'ala kelak. Maka kita awali dengan yang namanya niat. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya manusia itu ya bergantung apa yang dia niatkan. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Niat ketika kita bekerja mencari nafkah untuk anak istri, ya, maka kata Rasul SAW itu akan diberikan pahala yang besar di sisi Allah, bahkan dinilai sebagai jihad fisabilillah. Ada sebuah hadis yang mengatakan ma at'amta ala nafsika fahuwa laka alaihi sadaqah. Apa yang sesuatu yang buat kamu makan ya dari hasil jerih payahmu, dari kita bekerja, maka itu adalah sedekah bagi dirimu sendiri. Wa ma at'amta ala waladika, apa yang engkau berikan untuk memberi makanan kepada anak-anakmu, ya, maka itu juga sedekah untuk kamu. Demikian juga apa yang kita berikan untuk makanan istri kita, maka itu juga termasuk sedekah. Maka diawali dengan yang namanya niat. Kita bekerja untuk apa? Memperkaya diri kah? Supaya bisa saing-saingan bagus-bagusan mobil mewah misalnya, atau rumah yang mewah dengan tetangga kita kah? Atau untuk mentaati perintah Allah Ta'ala sebagai kewajiban bagi seorang suami, seorang ayah dalam menafkahi anak maupun istrinya. Karena dengan niat inilah yang seseorang itu akan dinilai apakah amalannya, aktivitasnya itu aktivitas biasa ataukah bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Dan kita makan saja, kalau kita tidak meniatkan hal tersebut hanya untuk mengenyangkan perut kita, yaitu hanya sebatas aktivitas mubah, ya, aktivitas yang dibolehkan dan akhirnya tidak bernilai apa-apa. Tapi kalau kita makan untuk menegakkan punggung kita, supaya kita bisa kuat ke masjid, kuat dalam berdakwah, kuat dalam menjalani aktivitas ibadah yang lainnya, maka makan kita menjadi ibadah di sisi Allah Ta'ala. Apalagi kalau kita tahu fadilah ketika makan baca bismillah, habis itu baca hamdalah, ganjarannya besar dari sisi Allah. At-ta'imus syakiru, ya, lahu mitlu ajri sha'imis sabir. Orang yang makan kemudian dia bersyukur sama Allah, dia mendapatkan pahala orang yang bersabar dalam puasa. Tapi hadis ini nggak boleh dibawa di puasa Ramadan, ya. Kan ada hadisnya, itu untuk puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan wajib, ya, nggak boleh berdalih dengan hadis tersebut. Seenggaknya ada orang yang jadi wali, Abu Yazid Al-Bustami, hanya karena dia itu ketika habis makan tauhidnya bertambah kuat. Dia ketika habis makan bersyukurnya lebih sama Allah. Ya Allah, engkau nggak butuh aku dan engkau adalah Tuhan yang nggak butuh makanan. Betapa penyayangnya engkau kepadaku ini. Padahal maksiatku ini terus-menerus mengalir, sedangkan engkau memberikan aku kenikmatan sesuap demi sesuap makanan yang aku masukkan ke dalam mulut. Pertama dengan niat, kedua baca dan awali dengan bismillah di setiap aktivitas pekerjaan kita. Karena ini kata Rasul SAW, ya, segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah,
maka dia abtar. Abtar itu artinya terputus. Terputus dari keberkahan, terputus dari rahmat Allah, terputus dari pertolongan Allah. Maka ucapkan bismillah di segala aktivitas kita, termasuk saat hendak memulai pekerjaan kita apapun itu bentuknya. Kemudian yang ketiga, kita juga mesti lihat ya dalam etos kerja kita. Dan bagaimana cara kita menjemput rizki. Awali juga dengan ketawakalan. Karena tawakal ini juga termasuk ibadah hati yang utama di sisi Allah Ta'ala. Idza tawakkaltum haqqa tawakkulihi, apabila engkau berpasrah, tawakul kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair, maka Allah benar-benar akan memberikan kamu rezeki sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung. Taghdhu himasan wa taruhu bitanan. Dia pergi dalam kondisi perut kosong dan pulang dalam kondisi perut yang penuh. Nah, Rasul SAW juga pernah bersabda, Inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i. Sesungguhnya Ruhul Kudus, yakni Jibril alaihi salam, telah membisikkan di dalam hatiku bahwa setiap jiwa tidak akan mati hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha, sampai penuh dan sempurna rizki dan juga ajalnya. Jadi kalau rizkinya sudah penuh baru dia mati. Kalau ada orang yang mendoakan semoga rizkinya cepat disempurnakan, ya sama aja doakan cepat mati kamu ya. Pokoknya ketika rizki itu sudah sempurna, ajal sudah sempurna, ya baru dia meninggal itu. Kemudian kata Rasulullah, fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, fa ajmilu fit talab, dan perbaguslah cara menjemput rezeki itu. Kenapa? Ya, kata Rasulullah, wala yahmilannakum, janganlah kalian tergiring ya istibta'ur rizqi, lamanya rizki itu datang ya, antatlubuhu bima'asillahi azza wa jalla, dengan cara kamu mempercepatnya menggunakan cara-cara yang maksiat kepada Allah Ta'ala. Karena kata Rasulullah, segala sesuatu yang ada di sisi Allah tidaklah dijemput kecuali dengan jalan ketaatan. Kalau kita menjemputnya dengan cara maksiat dan dosa, mungkin harta bertambah, tapi belum tentu barokah. Kalau barokah sudah pasti bertambah, tapi bertambah belum tentu itu barokah. Jangan-jangan ketika bertambah malah ujiannya tambah parah lagi. Istrinya dibuat uring-uringan, atau kemudian dirinya sendiri jadi nggak jelas, kena penyakit jiwa karena mikirin harta di sana sini, ngeblank akhirnya pikirannya. Dan seterusnya. Ya, kemudian juga melihat dari cara, sesuatu yang dijemput itu apakah halal atau haram, beretika atau tidak. Etos kerja, semangat kerja itu juga harus dijaga, karena prinsip seorang muslim, la imanan liman la amanata lahu. Tidak ada keimanan bagi siapa saja yang tidak memiliki amanah di dalam sikapnya. Seperti itu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Faizar. Nanti akan kita jelaskan lebih dalam lagi di segmen Tanya Jawab, segmen 3 dan juga segmen 4. Termasuk salah satu ada pernyataan orang yang mungkin dia bersikap sibuk mencari harta, khususnya di bulan Ramadan ini ya. Sibuk mencari harta, kemudian ini kan juga untuk mengumpulkan demi THR untuk pulang kampung ya kan. Pulang kampung juga kan untuk ibadah juga nih Ustadz. Ada yang berdalih seperti itu. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam lagi. Sesaat lagi kita sahur lagi. Tetaplah di Indahnya Ramadan. Silakan Ustadz.